Tetaplah di sini, di jalan ini, bersama kafilah dakwah ini. Seberat apapun perjalanan yang harus ditempuh, sebesar apapun pengorbanan untuk menebusnya, tetaplah di sini. Jika bersama dakwah saja engkau serabuh ini, sekuat apa engkau jika seorang diri? Sampaikan firman Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, wa ba'd. Ikhwati ad-du'at ilallah, seorang yang paling membuat saya cemburu adalah Ustadz Rahmat Abdullah, Allahu yarham. Bagaimana tidak, namanya terlalu banyak disebut-sebut lisan Abah Hilmi, Allahu yarham. Bahkan saya sering menguping nama Ustadz Rahmat Abdullah terlalu sering dalam doa-doa dan qiyamnya Abah. Dan seringkali Abah mengkhususkan qiyamnya untuk Ustadz Rahmat Abdullah. Bahkan jauh hari setelah Ustadz Rahmat wafat, Abah masih sering bersedekah untuk Allahu yarham. Satu ketika Abah Hilmi, saya tanya, kok dalam banget cintanya kepada Ustadz Rahmat, melebihi kecintaannya kepada kami putra-putrinya? Jawaban Abah persis seperti jawaban Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang salaf soleh, ketika ditanya pertanyaan semisal. Seraya menjawab, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina, lianna ahlana yudzakkirunana bid dunya wa ikhwanana yudzakkirunana bil akhirah. Para ikhwan kami lebih kami cintai dari keluarga dan anak-anak kami, karena keluarga kami mengingatkan kami akan dunia, sedangkan ikhwan kami mengingatkan kami akan akhirat. Dalam bahasa Ustadz Hilmi, Ustadz Rahmat selalu mengingatkan Abah akan akhirat, sedangkan kalian selalu mengingatkan Abah akan dunia. Jelek banget. Ikhwati fillah, Ustadz Rahmat Abdullah adalah keajaiban dakwah Islamiyah. Ia adalah faridu zamanihi, seorang yang dilahirkan oleh zamannya dengan keunikan dan kekhasannya tersendiri. Ia adalah simbol cinta dan spiritualitas gerakan dakwah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa ta'jizul ummahatu an yalidna mithlahu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya yang begitu luas kepadanya. Dan sungguh, para ummahat sampai saat ini tidak mampu untuk melahirkan seorang seperti Rahmat Abdullah. Ustadz Rahmat Abdullah ini adalah anugerah, keberkahan dan ruh bagi gerakan dakwah kontemporer di tanah air yang kita cintai ini. Ketika beliau berpulang untuk menghadap Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, bukan hanya gerakan dakwah dan umat yang kehilangan, tapi juga bahkan seluruh anak bangsa dan negerinya berduka. Dan seorang yang paling berduka adalah Abah Hilmi Aminuddin. Karena bagi seorang Hilmi Aminuddin, Rahmat Abdullah adalah seorang murid yang ikhlas dan tulus, seorang jundi yang selalu siap dan sigap. Ia adalah Rafiqud Darbi, teman setia dan sahabat dekat dalam berjuang. Bahkan seorang guru yang menteladankan al-basatah, kesederhanaan dan zuhud dalam kehidupan dan perjuangan. Bahkan Ustadz Rahmat bagi Abah Hilmi adalah hati dan ruh yang menyegarkan dan menghidupkan, sehingga kehilangan Abah Hilmi atas berpulangnya Ustadz Rahmat begitu terasa dan terlihat, terutama oleh kami yang membersamai Abah di rumah. Ustadz Rahmat Abdullah berinteraksi dengan fikrah dan dakwah yang ditaksis Abah Hilmi jauh sebelum Ustadz Rahmat bertemu dengan Abah Hilmi. Ustadz Rahmat berinteraksi dengan fikrah dan dakwah pertama kali melalui kitab-kitab yang beliau peroleh dari beberapa gurunya ketika mesantren di Asy-Syafi'iyah, dan interaksi dengan beberapa ustadz senior alumni Timur Tengah, dan juga mulazamah sekejap
dengan beberapa masyayikh Timur Tengah yang melakukan jauhlah kunjungan dakwah ke pesantren-pesantren dan kiai-kiai di tanah air. Sehingga Ustadz Rahmat Abdullah ketika dipertemukan Allah Ta'ala dengan Abah Hilmi, Ustadz Rahmat bertalaki dan bermulazamah langsung dengan Abah selama 6 bulan. Abah Hilmi tidak memulai dari nol, karena Ustadz Rahmat telah memiliki bekal bid'ah dan sakofah yang cukup mumpuni, kuat dan berkarakter. Abah Hilmi secara fardiyah tinggal merekonstruksi, merapikan, dan menertibkan mafahim Ustadz Rahmat, baik al-mafahim at-tarbawiyah maupun al-mafahim at-tanzimiyah, ataupun juga as-suluk at-tarbawi dan as-suluk at-tanzimi, atau juga al-mawakif at-tarbawiyah dan juga al-mawakif at-tanzimiyah. Sesudah tuntas 6 bulan mulazamah dan talaki khusus, Abah Hilmi pun menyalami Ustadz Rahmat Abdullah. Sesudah itu, intensitas mulazamahnya lebih kepada mulazamah maidaniyah dan penugasan-penugasan dengan mutaba'ah khusus dan tersendiri. Ada sesuatu yang menarik pernah saya dengar langsung dari Abah Hilmi mengenai Ustadz Rahmat ini, yaitu ketika Abah Hilmi berbicara mengarahkan beberapa ikhwah untuk belajar banyak dari Ustadz Rahmat Abdullah, seraya berujar, jika Rasulullah SAW disifati ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Itu dikarenakan Rasulullah SAW adalah etalase Quran yang berjalan. Maka Ustadz Rahmat Abdullah itu bagaikan etalase berjalan dakwah, manhaj dan fikrah. Antum talaki sama Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat itu al-akh yang paling istiqamah. Ikhwati fillah, Ustadz Rahmat Abdullah adalah legenda dan simbol spiritualitas gerakan dakwah. Alumni pesantren Asy-Syafiyah ini dikenal sebagai Syekhut Tarbiyah. Penyebutan beliau sebagai Syekhut Tarbiyah ini berkaitan dengan sekian lamanya beliau memangku dapur lajnah tarbiyah. Sebagai seorang ad-da'iyah ilallah, Ustadz Rahmat Abdullah memiliki az-zaka ar-ruhi, kecerdasan spiritual yang begitu kuat dan berkarakter, sehingga membekas dalam sentuhan tarbawi dan goresan kontemplasi pena-pena beliau. Dan tentunya az-zaka ar-ruhi ini terlahir dari kuatus silah billah, kekuatan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Thal'at Afifi dalam kitabnya Akhlaqud Du'at Ilallah, An-Nadhariyatu wa Tadbiq, akhlak para du'at ilallah, teori dan praktek, menjelaskan bahwa urgensitas as-silah billah, hubungan dengan Allah, adalah sebagai ad-da'amatu al-ula, pilar pertama dan utama dalam kehidupan para du'at ilallah. Dan hal tersebut dikarenakan dua hal. Pertama, seorang juru dakwah bertujuan mengenalkan manusia kepada Tuhannya dan mempererat hubungan mereka dengannya. Sehingga bagaimanakah mungkin hal tersebut tercapai jika ia jahil atau tidak mengenal Allah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, atau bahkan ia wahyus silah billah, hubungannya dengan Allah sangat lemah, temaram dan rapuh, atau bahkan maqtu'us silah billah, terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan, inna faqidash syai' la yu'ti wa man la yamliku nisaban la yuzakki. Sesungguhnya seorang yang tidak memiliki sesuatu tidaklah mungkin ia memberi, dan seseorang yang tidak memiliki nisab hartanya tidaklah menunaikan zakat. Yang kedua, beban dakwah dan perjuangan itu sangat begitu berat, tidak mungkin dipikul seorang diri. Bahkan semua daya dan upaya yang dilakukan menjadi sia-sia sepanjang tidak ditemani taufik dan pertolongan Allah Ta'ala. Dan ketika ma'iyatullah membersamai seorang juru dakwah,
maka beban dakwah dan perjuangan itu akan terasa ringan dan mudah. Dalam hal ini, Qatadah rahimahullah mengatakan, "Man yattaqillah yakun ma'ahu." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu membersamainya. "Wa man yakunillahu ma'ahu fama'ahu al-fi'atul lati la tughlab." Dan barang siapa Allah membersamainya, maka ia akan bersama barisan yang tidak terkalahkan. "Wal harisu alladhi la yanam wal hadi alladhi la yadil." Dan bersamanya zat yang tidak pernah tidur, yang maha pemberi petunjuk, yang tidak pernah tersesat. Kemudian Dr. Tal'at Afifi menegaskan bahwa as-silah billah, hubungan seseorang dengan Allah ini termanifestasikan dalam dua hal. Yang pertama adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan adalah sumber berbagai penyakit, baik lahir maupun batin. Bahkan seorang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam masterpiece-nya Al-Jawabu Al-Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi merinci ada 40 afatan, 40 balan penyakit mendera seseorang yang berbuat maksiat, baik di jasadnya, hartanya dan jiwanya, bahkan menderanya di dunia dan akhiratnya. Saking bahayanya perbuatan maksiat bagi seorang muslim, kita mendapatkan para salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum menegaskan bahwa meninggalkan kemaksiatan termasuk sesuatu yang urgen dan perlu dijaga oleh seorang muslim, sehingga menjadi prioritas utama dalam keseharian kehidupannya. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menasihati kita dengan nasihatnya, "Innakum lan talqawillaha bisyai'in khairan lakum min qillati dzunub." Sesungguhnya kalian tidak berjumpa dengan Allah dengan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan sedikitnya dosa. "Faman sarrahu an yasbiqa ad-da'iba al-mujtahida falyakuf nafsahu an kathrati dzunub." Maka barang siapa ingin mendahului seorang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, hendaknya ia menahan dirinya dari banyak berbuat maksiat. Dan Ustadz Rahmat Abdullah memaknai kemaksiatan bukan hanya dalam konteks hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia saja, tetapi juga bahkan dalam konteks hubungan keberjamaah, sebagaimana yang ditorehkan pena beliau dalam saat untuk menangis warisan sang murabbi, pilar-pilar asasi. Banyak yang berpikir maksiat itu sebatas zina, khamar, mencuri, dan seterusnya. Kesombongan, ambisi pribadi yang menggila, ria, sum'ah, putus asa, atau kebalikannya merasa aman dari makar Allah, membelakangi syura atau meninggalkan jamaah, kerap tak dianggap termasuk dalam keranjang maksiat yang menghancurkan. Kemudian yang kedua, setelah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, adalah fi'lut ta'at, melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ikhwati ad-du'at ilallah, setiap detak-detik, derap langkah dan deru nafas seorang da'iyah ilallah adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dan seraya selalu berupaya mengihsankan ketaatan dan ibadahnya, karena ia memahami sejauh mana keihsanan terhadirkan dalam ibadah seseorang. Di sanalah ridha Allah Ta'ala dan surganya. Sebagaimana wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tercinta Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbu, usika ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Rawahu Abu Dawud wa Nasai wa Ahmad.
Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Aku berwasiat kepadamu, wahai Mu'adz, janganlah engkau meninggalkan di penghujung akhir salatmu untuk berdoa, wahai Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir mengingatmu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan engkau permudah aku untuk mengihsankan ibadahku. Ikhwati ad-du'at ilallah, ketaatan itu beragam macamnya, rupa dan bentuknya. Dan yang perlu di-highlight diantaranya adalah 3 hal yang sangat urgen dalam membentuk karakter dan ruhaniyat ad-du'at ilallah. Dan ketiganya adalah amat sangat dijaga Ustaz Rahmat Abdullah. Yang pertama, al-muhafadatu ala salatil jamaah bil masjid. Senantiasa menjaga salat jamaah di masjid. Hal itu dikarenakan setiap kita adalah para penjaga parit-parit perjuangan Islam, sebagaimana yang diingatkan Imam Al-Auza'i, "Ma min muslimin illa annahu fi thagrin min suburil Islam, fala yu'tayanna al-islamu min kibali." Tidaklah setiap muslim kecuali ia berdiri di atas parit-parit perjuangan Islam, maka janganlah penyebab kekalahan Islam itu berasal dari parit yang engkau jaga. Dan seorang mujahid dakwah adalah penjaga parit-parit perjuangan Islam di garda terdepan. Lalu apakah yang diharapkan dari seseorang untuk menjaga parit-parit perjuangan Islam ini dengan baik, sedangkan ia tidak terlatih untuk menjaga ribat penjagaan parit-parit perjuangan Islam yang paling pertama dan mendasar, yaitu salat berjamaah di masjid dan menunggu waktu salat setelah satu salat didirikan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salati. Fadzalikumur ribat. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau aku tunjukkan amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, mau wahai Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai, memperbanyak langkah-langkah kaki menuju ke masjid, dan menunggu salat setelah salat. Yang demikian itu adalah ar-ribat. Ustaz Rahmat Abdullah adalah ahlul masjid, seseorang yang hati dan jiwanya mu'allakun bil masajid, tertambat dengan masjid dan madrasah. Fadzalikumur ribat inilah yang membuat beliau menjadi penjaga parit-parit perjuangan dakwah Islam yang baik. Yang kedua adalah al-muhafadatu ala qiyamil lail, menjaga qiyamul lail. Ikhwati fillah, qiyamul lail ini hukumnya bagi Nabi Muhammad SAW adalah wajib, sedangkan bagi umatnya sunnah. Tetapi tentunya bagi mereka yang memilih jalan dakwah dan juang pewarisan para nabi dan rasul salawatullah alaihim wasallam, hendaknya mewajibkan dirinya untuk tertarbiyah madrasah qiyamul lail ini. Qiyamul lail bagi seorang da'iyah ilallah bukan sekedar azad ar-ruhi, perbekalan ruhiyah terbaik, tetapi sebagai madrasah untuk mentarbiyah diri dengan keikhlasan dan menjaga narasi ibtiga'u mardatillah. Bahkan dengannya seorang da'iyah ilallah meneguhkan hakul walayah, hak untuk mendapatkan ma'iyah dari Allah Ta'ala. Dan ketika Allah membersamai para duat dalam jalan dakwah dan juangnya, maka seluruh aqabat dan awaid, halangan dan rintangan terasa ringan dan mudah. Qiyamul lail memberikan para duat qudrah ala tahammul,
kemampuan untuk memikul beban dakwah dan perjuangan. Dalam hal ini, Ustadz Rahmat Abdullah menasihati kita. Dakwah bukannya tidak melelahkan, bukannya tidak membosankan, bukannya tidak menyakitkan. Bahkan para pejuang risalah bukannya sepi dari godaan kefuturan. Tidak, justru rasa sakit itu selalu membersamai mereka sepanjang hidupnya. Setiap hari akhirnya menjadi adaptasi, dan rasa lelah itu sendiri akhirnya lelah untuk mencekik iman. Begitu pula rasa sakit, hingga luka tak kau rasa lagi sebagai luka. Subhanallah, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ikhwati fillah, Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah mengatakan bahwa min akhlaqil anbiya'i wal asfiya'il akhyar tahirati qulubuhum khalaiqun thalathah, al-hilmu wal inabatu wa hazzun min qiyamil lail. Termasuk dari akhlak para nabi dan orang-orang pilihan yang suci hati dan jiwanya, 3 akhlak utama. Yang pertama, al-hilmu, sikap lembut, mengayomi dan merangkul. Dan salah satu makna al-hilmu itu adalah al-anatu wa dabdun nafsi, hati-hati, telaten, sabar, dan kemampuan untuk mengontrol diri. Berikutnya, al-inabah, selalu kembali kepada Allah, selalu melakukan muhasabah diri, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Kemudian, hazzun min qiyamil lail, mengambil bagian madrasah qiyamul lail. Ikhwati fillah, ketiga hal tersebut, al-hilmu, al-anatu, dan hazzun min qiyamil lail, hadir dalam diri seorang Ustadz Rahmat Abdullah dan menjadi akhlak yang melekat dalam dirinya. Ketiganya telah menjadi as-sifatu al-lazimatu, karakter yang inheran dalam diri dan jiwanya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ikhwat fillah, satu ketika Dhunnun al-Misri rahimahullah ditanya, mata ya'lamu ar-rajulu annahu min safwatillahi ta'ala, yakni min khawasihi alladhina astafahumullahu ta'ala. Kapankah seseorang mengetahui bahwa dirinya adalah seorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, termasuk para khawas, orang-orang khusus pilihannya? Kemudian Dhunnun al-Misri menjawab, ya'rifu dzalika bi arba'ati asya'. Ia mengetahui hal itu dengan 4 hal. Yang pertama, idza khala'a ar-raha, yakni taraka ar-raha, ketika ia meninggalkan rehat. Ikhwati fillah, suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya, mata yajidu al-abdu ta'mar raha, kapankah seorang hamba merasakan rehat? Dan sang imam pun menjawab, inda awwali qadamin yadauha fil jannah, ketika ia memastikan langkah kaki pertamanya di surganya. Ya, seorang ad-da'iyah al-mujahid tidak mengenal rehat dalam kehidupan perjuangannya. Dalam hal ini, Syekh Ahmad Yasin rahimahullah menegaskan bahwa man nadhara nafsahu liya'isa lidinihi fasaya'isu mut'aban lakinnahu sayahya 'aziman wa yamutu 'aziman. Barang siapa mendedikasikan dirinya untuk hidup memperjuangkan agamanya, maka ia akan hidup penuh dengan kelelahan dan keletihan, tetapi ia akan hidup dengan penuh keagungan, sebagaimana ia mati pun penuh dengan keagungan. Dan tazkirah Ustadz Rahmat Abdullah pun menghantarkan kita, teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengejarmu. Teruslah berjalan hingga keletihan itu
letih bersamamu. Teruslah bertahan hingga kefuturan itu futur menyertaimu. Teruslah berjaga hingga kelesuan itu lesu menemanimu. Yang kedua, wa'a'ta minal mawjud, yakni yu'ti minal qalil alladhi indah, memberikan sesuatu yang dimilikinya meskipun yang ia miliki itu sedikit. Ikhwati fillah, seorang ad-da'iyah ilallah adalah rajulun mi'ta'un, seorang yang kathirul ata', banyak berkontribusi, sesuatu yang menjadi humumnya dan mengusik pikirannya, bagaimana ia bisa memberi, berkontribusi, bertadhiyah, mengorbankan al-ghala'u wan nafis, seluruh apa yang ia miliki untuk memenangkan dakwah dan perjuangannya, berkhidmat untuk umat, bangsa dan tanah airnya. Ia memahami bahwa tatkala ia berhenti untuk berkontribusi dan lebih memilih untuk memikirkan dirinya, keluarga dan hartanya, maka itu adalah at-tahluka, kebinasaan. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka, janganlah engkau menjerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Dan berulang-ulang kali Ustaz Rahmat Abdullah mengingatkan para ikhwahnya untuk terus belajar, membangun kapasitas diri agar terus semakin berkontribusi untuk dakwah dan perjuangan. Seraya berujar, Rasulullah SAW saja ketika dilantik menjadi nabi itu dengan Iqra, perintah untuk membaca, padahal beliau seorang ummi. Itu dikarenakan persiapan pertama seorang da'iyah untuk menunaikan kewajiban dakwah dan risalahnya adalah memulai dengan membaca dirinya. Apa kekurangan yang ia miliki? Kelebihan apa yang Allah titipkan kepadanya? Apa yang bisa ia berikan untuk dakwah dan perjuangannya? Dan ia pun membaca umatnya. Ia membaca objek dakwahnya, membaca situasi dan kondisi zamannya. Dan ia pun terus membaca untuk membekali diri agar dakwahnya senantiasa ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Basirah adalah ilmu, basirah adalah misbah, pelita dan cahaya menerangi dan menuntun. Basirah adalah furqan, pemisah al-haq dan al-batil. Basirah adalah marja, referensi yang menjaga asalah dakwah ini. Dan bahkan ia adalah muwajjih, pengarah, tatwir, intensifikasi dan ekstensifikasi futuhat dakwah. Ikhwati fillah, yang ketiga dari nasihat Zunnun al-Misri adalah wa ahabba suqutal manzilah. Dia mencintai suqutal manzilah, merendahkan manzilahnya atau kedudukannya di hadapan Allah Ta'ala ataupun sesama manusia, atau dengan kata lain menghadirkan selalu akhlak tawadu, rendah hati, tidak takabur atau menyombongkan diri, baik dalam konteks hablum minallah ataupun hablum minan nas. Dan sifat tawadu ini, kata para ulama, merupakan samratul ikhlas, buah keikhlasan. Dan Ustaz Rahmat Abdullah menasihati kita akan keindahan akhlak tawadu, rendah hati, seraya berujar, merendahlah engkau seperti bintang gemintang berkilau dipandang orang di atas riak air, dan sang bintang menjauh tinggi. Janganlah seperti asap yang mengangkat diri tinggi di langit, padahal dirinya rendah hina. Dalam hal ini Rasulullah mengingatkan kita, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Tidaklah sedekah mengurangi harta yang dimiliki,
Dan tidaklah Allah menganugerahkan seorang hamba sifat pemaaf kecuali ia Allah muliakan. Dan tidaklah seorang menghiasi dirinya dengan sifat tawadu, rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Ikhwati fillah, dua hal yang menjadi alasan mengapa sifat tawadu ini menjadi akhlak yang sangat urgen sekali untuk menghiasi keseharian akhlak ad-da'iyah ilallah. Yang pertama, seorang ad-da'iyah senantiasa menjaga untuk kasbul qulub wa ta'alifuha, memikat dan mengikat hati para mad'u dakwahnya dan mengumpulkan mereka dalam orbit dakwahnya. Sifat tawadu dalam hal ini sangat berperan dalam memikat dan mengikat hati manusia, sehingga mereka mencintai dakwah dan bahkan kemudian menjadi penyokong dan bahkan menjadi pembela dakwah. Bagi seorang Rahmat Abdullah, dakwah adalah cinta, dan ia tidak akan bisa dimenangkan kecuali dengan bahasa dan ekspresi cinta. Selain itu, diperjuangkan oleh para pecinta. Para duat ilallah pada hakikatnya adalah para pecinta yang ulung, dan sifat tawadu itu adalah bukti cinta yang tulus dan agung. Yang kedua, sifat tawadu itu akan mengangkat derajat pemiliknya di sisi Allah, sehingga ia layak untuk al-ma'iyah dan al-walayah, dibersamai Allah Ta'ala, dimenangkannya, bahkan senantiasa mendapatkan inayah, riayah, dan taufiknya. Sebaliknya, ketika seseorang itu menyombongkan diri alias takabur, itu akan mengundang kemarahan dan kebencian Allah Ta'ala kepadanya. Bahkan meskipun ia berjalan menapaki kebenaran, Allah tidak akan menolongnya. Allah tidak akan memberikan ridho dan taufiknya. Dan kerugian macam mana ketika seorang da'iyah ditinggalkan Allah Ta'ala? Ia menyangka dirinya bersama barisan du'atun ilallah, tetapi Allah memasukkannya ke barisan du'atun ala abwabi jahannam. Ma'adhanallah wa iyyakum ajma'in. Kemudian nasihat yang keempat dari Dhunnun al-Misri, agar seseorang termasuk yang dipilih oleh Allah Ta'ala dan bukan yang dipilih olehnya adalah wastawat indahu al-mahmadatu wal madhammah. Sama baginya ia mendapatkan pujian ataukah mendapatkan celaan, mendapatkan apresiasi, tepuk tangan, penghargaan dan pengakuan, ataukah ia mendapatkan celaan, cemoohan, penghinaan dan penolakan. Itu semua tidak mempengaruhi dirinya, karena ia bekerja untuk Allah, dia beramal untuk Allah, dia berbuat untuk Allah, dia berjuang untuk Allah, dia bertadhiyah untuk Allah, bukan karena manusia, bukan karena dunia. Apa yang diinginkannya hanya ridha Allah Ta'ala dan surganya. Dan ini adalah hakikat ikhlas. Dan betapa perbincangan kita mengenai keikhlasan itu pun membutuhkan keikhlasan itu sendiri. La nuzakki 'alallahi ahada. Kita tidak mendahului Allah. Tetapi ketika seorang hamba kehidupannya terjaga keikhlasannya, maka buah keikhlasannya itu Allah tampakkan dalam ridho dan taufiknya. Dan itu yang kita lihat dari seorang Rahmat Abdullah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jagalah keikhlasanmu, karena ia adalah sebuah alasan dengannya Allah tetap memilihmu untuk membersamai kafilah dakwahnya. Allahumma la tastabdil bina ghairana. Ya Allah, janganlah engkau mengganti kami dengan mereka yang engkau pandang lebih layak membersamai dakwah dan perjuangan ini, ya Rabb. Jangan abkir kami, ya Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amthalakum. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu ini.
minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Ma a'zama hadad din law kana lahu rijal. Sungguh agama ini begitu agung ketika ia memiliki para rijal yang menjadi para ansar dan hawariyunnya. Wa ma a'zama hadid da'wah law kanat laha rijal. Sungguh dakwah ini begitu agung ketika ia memiliki para rijal yang mengimani akidah dan fikrahnya, seraya begitu sigap dalam mendakwahkan dan memperjuangkannya. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah para rijal yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka hanya takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi terguncang, atau hari kiamat. Tetaplah di sini, di jalan ini, bersama kafilah dakwah ini. Seberat apapun perjalanan yang harus ditempuh, sebesar apapun pengorbanan untuk menebusnya, tetaplah di sini. Jika bersama dakwah saja engkau serapuh ini, sekuat apa engkau jika seorang diri? Akhirul kalam, aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.